Selamat pagi, saya Nina Kartika Mauren 154-18203 dari Aspek Fisik dan Lingkungan akan mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk konten presentasi hari ini, yang pertama ada sasaran, yang kedua gambaran umum, yang ketiga klarifikasi isu, dan yang keempat ada hasil analisis. Untuk sasaran sendiri, sasaran untuk aspek fisik dan lingkungan ada dua. Yang pertama ada mengidentifikasi kondisi fisik dasar dan lingkungan di Kecamatan Cigugur. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi kondisi fisik buatan di Kecamatan Cigugur. Untuk sasaran 1 akan dilakukan analisis daya dukung air, daya dukung lahan, daya tampung lingkungan, dan kebencanaan. Lalu untuk sasaran 2 akan dilakukan analisis alih fungsi lahan. Untuk gambaran umum masih sama seperti yang sebelumnya. Ada daerah administrasi Kecamatan Cigugur, pola ruang, kawasan budidaya dan lindung, curah hujan, jenis tanah, kemiringan tanah, dan peta 3 dimensi kelerengan. Lalu yang ketiga ada klarifikasi isu. Untuk klarifikasi isu masih tetap sama seperti yang sebelumnya, yaitu terjadi kekurangan air di bidang pertanian, terjadinya bencana alam, dan Sungai Cigereng yang masih ada namun tidak aktif dan dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran sapi. Ini ada peta administrasi Sungai Musiman Cigereng. Lalu ini ada peta persebaran peternakan yang kurang dari 20 meter dari sungai di Kelurahan Cigugur. Lalu ini juga ada peta persebaran peternakan yang kurang dari 20 meter dari sungai di Kecamatan Cigugur. Lalu untuk hasil analisis, yang pertama daya dukung air masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Dan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan daya dukung air untuk Kecamatan Cigugur mengalami defisit. Dan ini ada peta daya dukung air di Kecamatan Cigugur. Lalu untuk analisis daya dukung lahan. Yang pertama dilakukan analisis daya dukung lahan untuk komoditas pertanian unggulan. Itu ada tanaman padi yang menggunakan kriteria seperti ini. Dengan daya dukung lahannya, sebagian besar di Kecamatan Cigugur adalah sangat sesuai, yang berada di bagian selatan. Lalu untuk tanaman ubi kayu, sebagian besar Kecamatan Cigugur merupakan wilayah yang cukup sesuai untuk ditanami ubi kayu. Lalu untuk tanaman bawang sendiri, ada peta daya dukung lahan untuk tanaman bawang. Bagian besar itu cukup sesuai maupun sesuai marginal. Dan ini ada daya dukung lahan untuk pengembangan lahan yang didapatkan dari Bapeda. Untuk peta daya dukung lahan ini terdapat kawasan potensial, limitasi, dan kendala. Untuk kawasan potensial sendiri itu memiliki lahan yang paling bagus untuk lahannya dikembangkan. Lalu untuk kawasan limitasi terdapat batasan-batasan tertentu untuk melakukan pengembangan lahan. Lalu untuk yang kendala itu tidak bisa dikembangkan. Lalu untuk analisis kebencanaan masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu terjadinya kekeringan lahan, longsor, gempa bumi, banjir yang terjadi di Kecamatan Cigugur pada tahun 2015 sampai 2017 berdasarkan data Podes. Lalu ini ada peta kerentanan gerakan tanah di Kecamatan Cigugur. Kecamatan Cigugur sendiri memiliki zona paling banyak itu zona kerentanan gerakan tanah menengah. Lalu ada peta KRB Gunung Api Ciremai yang di Kecamatan Cigugur. Dan hasil analisis untuk kebencanaan sendiri masih sama seperti yang sebelumnya.
Lalu untuk analisis daya tampung yang dilakukan ini menggunakan peta SKL pembuangan limbah yang didapatkan dari Bapeda. SKL untuk pembuangan limbah sendiri itu digunakan untuk mengetahui daerah yang mampu ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah padat maupun cair. Jadi, oleh karena itu kami menggunakan peta SKL pembuangan limbah untuk melakukan analisis daya tampung. Lalu SKL limbah sendiri itu menggunakan beberapa parameter, yaitu curah hujan, kelerengan, dan untuk kawasan apakah terbangun atau non terbangun. Kira-kira seperti itu. Dan dari peta yang sebelumnya itu, untuk kemampuan lahan untuk pembuangan limbah yang cukup berada di bagian selatan. Dan kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup itu memiliki luasan yang paling besar. Dan yang kedua adalah kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang. Lalu yang ketiga ada kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang. Lalu untuk analisis alih fungsi lahan, berikut ada video alih fungsi lahan. Yang pertama tahun 2002, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2018. Lalu ini ada perubahan, lalu ini ada luasan setiap kawasan yang seperti yang sebelumnya itu, dan sumbernya dari BPS. Lalu ada grafik luas setiap kawasan. Ini adalah perubahan luas setiap kawasan. Lalu untuk peta kesesuaian pola ruang Kecamatan Cigugur ini didapatkan dari overlay peta pola ruang dengan keadaan existing pada tahun 2018. Untuk keadaan existing sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lindung dan budidaya. Untuk lindung sendiri menggunakan hutan, dan budidaya menggunakan sawah dan kawasan terbangun. Dan hasil dari analisis ini didapatkan 77% kawasan yang ada di Kecamatan Cigugur ini sudah sesuai dengan pola ruang. Dan 23% tidak sesuai dengan pola ruang. Dan ini ada tabel kesesuaian pola ruang. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama itu dari untuk sasaran pertama didapatkan kesimpulan bahwa kondisi fisik dasar dan lingkungan di Kecamatan Cigugur mendukung kegiatan yang berada di Kecamatan Cigugur. Dilihat dari daya dukung lahannya yang bisa ditanami berbagai komoditas pertanian, lalu juga untuk pengembangan lahan yang cukup potensial. Dan untuk daya dukung airnya itu kurang untuk bidang pertanian. Lalu untuk daya tampungnya sendiri, sebagian besar Kecamatan Cigugur memiliki kemampuan lahan untuk pembuangan limbah yang cukup, dan kebencanaan yang terjadi beberapa bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, untuk kondisi fisik buatan di Kecamatan Cigugur menunjukkan bahwa konservasi di Kecamatan Cigugur dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan fungsi lahan yang tidak begitu pesat pada bagian kawasan terbangun, yang menunjukkan bahwa perizinan di Kecamatan Cigugur terkait pembangunan cenderung ketat dan mementingkan nilai-nilai konservasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.